Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradeska dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video ini, saya akan membahas hal-hal yang juga berkaitan dengan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan konseling pribadi dan sosial. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari masalah, karena bimbingan dan konseling ini tidak jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah. Saya mengambil jenis-jenis masalah yang dikemukakan oleh Mani, di mana sering dikenal dengan istilah Mani Problem Checklist. Ia mengemukakan ada 11 jenis masalah, yaitu masalah pengembangan jasmani dan kesehatan, masalah keuangan keadaan sosial, masalah kegiatan sosial, masalah hubungan sosial, masalah hubungan muda dan mudi seperti pacaran, pernikahan, masalah moral dan agama, masalah masa depan pendidikan, masalah keadaan jiwa, masalah penyesuaian dengan tugas-tugas, masalah keadaan rumah, dan terakhir masalah kurikulum dan prosedur pengajaran. Beberapa jenis masalah yang sudah saya sebutkan, terdapat masalah yang berhubungan dengan masalah pribadi dan sosial, dan tentunya juga berkaitan dengan materi yang akan saya bahas, yaitu bimbingan konseling pribadi dan sosial. Bimbingan konseling pribadi itu sendiri merupakan upaya untuk membantu individu dalam menentukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan mantap, serta sehat secara jasmani dan rohani. Sedangkan bimbingan dan konseling sosial merupakan upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi dengan budi pekerti luhur serta tanggung jawab. Selain memiliki tujuan-tujuan, bimbingan dan konseling pribadi sosial juga memiliki fungsi-fungsi apa saja. Yang pertama, berubah menjadi pertumbuhan. Maksudnya adalah konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Yang kedua adalah pemahaman diri secara utuh dan penuh. Maksudnya, individu mampu memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Pada dasarnya, bimbingan konseling pribadi dan sosial ini diharapkan individu tersebut mampu mencapai tingkat kedewasaan dan menjadi pribadi yang utuh, seimbang, selaras, dan serasi. Yang ketiga adalah belajar berkomunikasi yang sehat dengan lingkungannya. Nah, sering sekali kan kita temukan khususnya sih remaja yang sering menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan dalam berbicara dengan teman sebayanya maupun dengan orang tuanya. Nah, melalui bimbingan dan konseling pribadi sosial melatih individu tersebut agar bisa berkomunikasi secara sehat. Keempat adalah berlatih tingkah laku yang sehat. Selain berkomunikasi, kita juga perlu melatih tingkah laku kita, karena apabila kita hanya berbicara dengan baik tapi tingkah laku kita tidak baik, kan sebenarnya tidak ada gunanya kan. Jadi dua-duanya itu harus seimbang antara berkomunikasi dengan tingkah laku. Dimanapun dan kapanpun kita harus terus menjaga cara bertingkah laku kita, baik kepada teman sendiri, orang tua, maupun terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Yang kelima adalah mampu mengungkapkan diri secara utuh dan penuh. Maksudnya adalah melalui proses bimbingan dan konseling pribadi sosial ini diharapkan individu dapat spontan, kreatif, dan efektif dalam menggunakan keinginannya, perasaannya, dan inspirasinya. Mampu bertahan. Jadi bertahan di sini maksudnya adalah dengan proses bimbingan dan konseling pribadi sosial, individu dapat bertahan pada keadaan masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada, serta mengatur kembali kehidupannya. Fungsi dari bimbingan dan konseling pribadi di dalam lingkungan sekolah meliputi yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kedua adalah pemahaman dan pengenalan terhadap kekuatan yang ada pada dirinya, serta penyaluran kegiatan positif, kreatif, dan produktif, baik itu di lingkungan sekolah maupun perannya untuk masa depan. Ada juga pengenalan tentang minat dan bakat pribadi, dan pengenalan tentang kelemahan yang ada pada dirinya serta penanggulangannya. Terakhir, pengembangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tuh berkaitan dengan pemilihan karir setelah lulus sekolah. Untuk teknik dan strategi bimbingan dan konseling pribadi sosial secara garis besar bisa dilakukan dengan cara: 1. Mengumpulkan fakta-fakta, 2. Mengadakan klarifikasi, 3. Melakukan analisis seperti observasi, tes, wawancara, dan sosiogram, serta lain-lainnya.
terakhir, pemecahan masalah. Selain dapat dilakukan dengan proses tatap muka, proses konseling juga dapat dilakukan melalui jarak jauh, apalagi dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Jadi, cara alternatif agar bisa melakukan proses konseling ialah dengan bantuan konseling melalui telepon, konseling melalui video phone, konseling melalui internet, konseling melalui radio atau televisi, konseling melalui bantuan komputer, dan konseling melalui surat magnetik. Oke, sekian penjelasan saya mengenai materi bimbingan dan konseling pribadi dan sosial. Semoga video ini bisa menambah informasi dan menambah pengetahuan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.